Oke, kita masih melanjutkan mengenai aproksimasi Monte Carlo untuk sembarang fungsi dari parameter yang kita biasa simbolkan dengan theta, dan sekarang kita akan melihat contohnya untuk menghitung log odds pada model binomial. Jadi di sini ada data dari 1998 General Social Survey yang menyatakan bahwa dari sisi keagamaan gitu ya, mayoritas Protestan, jadi minority non-Protestan. Nah, seperti apa kita coba ilustrasikan. Oke. Jadi di sini kita punya Oke, jadi kita punya di sini adalah dari survei tersebut 54% ini adalah Protestan, terus sisanya adalah 46% ini non-Protestan. Kemudian mengenai kurikulum keagamaan di mana di sekolah umum perlu atau tidak dilakukan pembacaan religious text, ternyata dari 860 orang yang minority, yang non-Protestan, jadi 46% ini terdiri dari 860 orang. Di antara mereka 441 orang, yaitu 51%-nya, mereka agree. Berarti sisanya adalah 49%. Di sini berarti 419 ini disagree dengan keputusan tersebut. Sementara dari 1011 orang yang Protestan ini 353 atau 35%-nya agree dan sisanya 65% ini disagree. Nah, pada contoh ini yang menjadi perhatian adalah proporsi dari populasi yang agree dengan ruling in the minority pada populasi minority population. Jadi dia di sini spesifik kita akan melihat di populasi minoritas dan melihat sebenarnya di populasi itu berapa persen sih gitu ya yang setuju dengan keputusan tersebut. Ini yang kita simbolkan dengan theta. Ini kalaupun dari data, loh kan sudah tahu 51%, tapi kan itu hanya 51% dari 860 orang yang masuk dari sampel. Sementara kondisi di populasi sebenarnya apa? Iya, masih di sekitar 51% ini. Ini yang kita mau lihat. Nah, tentunya dengan data yang ada, bagaimana sih memodelkannya? Jadi kan di sini mestinya kan kita mensurveikan setiap orang, gitu ya. Ditanya agamanya, terus kemudian setuju atau tidak dengan kebijakan dari Supreme Court. Jadi di sini seandainya kita punya data, kita simbolkan dengan Y, gitu ya. Dari orang-orang yang ini kita membatasi hanya pada populasi yang non-Protestan. Terus kita tanyakan, gitu ya, Y1. Di sini setuju atau tidak, misalkan Y1 setuju atau tidak, oh iya atau tidak, Y2 setuju atau tidak, dan seterusnya sampai si Y860 ini setuju atau tidak. Kemudian dari sini karena kita tertarik dengan proporsi yang agree, tentunya kita akan melihat dari sigma YI per 860 ini adalah aproksimasi kita. Di mana YI ini hanya 010101, berarti kalaupun ini saya simbolkan misalkan dengan X, di sini kita tahu bahwa ini adalah proporsi, ini adalah total dari banyaknya sukses. Dalam hal ini adalah suksesnya itu adalah jika dia setuju per total banyaknya percobaan. Jadi di sini kita bisa lihat distribusi yang mewakili kondisi ini tentunya adalah binomial. Jadi X-nya berdistribusi binomial dengan parameter N-nya 860 dan parameter proporsi itu kita masih mau cari, yaitu sama dengan theta. Dan tentunya dengan metode Bayesian kita bisa prosedurnya standar. Ini kita punya data gitu ya dari sampel ini yang akan menjadi sampling model kita. Kemudian pada sampling model itu apa yang kita mau tahu adalah theta. Berarti kita harus menspesifikasi prior untuk theta.
Apa yang diwakili oleh theta? Ini adalah peluang. Nah, maka kita bisa memilih distribusi yang kira-kira dapat mewakili peluang. Karena kita tahu peluang itu nilainya antara 0 sampai 1, tentunya kita harus memilih distribusi yang domainnya terletak antara 0 sampai 1. Dan di sini dia katakan pakai model binomial untuk sampling modelnya, kemudian uniform prior distribution. Uniform prior distribution berarti di sini kita tetapkan tetanya berdistribusi uniform dari 0 sampai 1. Oke. Nah, ternyata di sini terus dikatakan, oh ternyata dapatnya posteriornya seperti ini. Nah, kenapa bisa dapat posterior seperti itu? Sebenarnya ini sudah dibahas gitu ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Coba disimak lagi video sebelumnya. Kita bisa menyatakan bahwa distribusi uniform 01 ini sebenarnya ekivalen dengan distribusi beta dengan parameter A-nya 1, B-nya 1. Oke, kemudian karena kita tahu sampling modelnya binom, priornya beta, ini adalah prior conjugate, gitu ya. Jadi kita tahu posteriornya dari theta bersyarat data itu adalah distribusi yang berasal dari keluarga yang sama dengan prior. Dalam hal ini kebetulan distribusinya sama, yaitu distribusi beta dengan parameter A bintang dan B bintang. Apakah A bintang dan B bintang? Sebenarnya ini bisa kita coba untuk memudahkan mengingat apa sih sebenarnya yang diwakili oleh distribusi beta. Kita bisa pandang misalkan suatu ruas garis gitu ya, panjang tertentu. Beta ini untuk distribusi beta, ruas garis itu kita bagi menjadi 2 bagian, bisa sama besar, bisa bergeser-geser ini gitu ya. Misalkan ini kita sebut A, ini kita sebut B. Maka kita bisa interpretasikan jika seandainya kita bisa bilang bahwa tetanya berdistribusi beta dengan parameter A dan B, maka kita bisa nyatakan A ini sebenarnya sebagai banyaknya sukses, atau tidak harus banyak sih, di sini bisa luas, bisa panjang, ruas garis, bisa apapun juga, tapi measure dari kondisi yang ada di sini. Dan beta ini adalah banyaknya komplement dari sukses, misalkan kita sebut gagal. Jadi makanya itu juga sebenarnya untuk mudah mengingatkan bahwa kalau seperti ini ekspektasi theta adalah A per A plus B, itu pada distribusi beta. Jadi kan apa yang diwakili oleh theta tadi adalah peluang. Peluang itu adalah banyaknya sukses per total banyaknya percobaan. Jadi banyaknya sukses A, totalnya adalah sukses plus gagal. Itu saja untuk memudahkan kita mengingat atau memahami apa yang diwakili oleh distribusi beta. Sehingga di sini ketika kita mencari distribusi posterior dan dinyatakan distribusi posteriornya berdistribusi beta dengan parameter A bintang dan B bintang, kita bisa mengingat tadi priornya dimulai dengan A1, B1. Artinya sebenarnya informasi awalnya ya harusnya minimal ada 1 percobaan dong, gitu ya. Dan dari 1 percobaan itu minimal untuk bisa mendapatkan proporsi, gitu ya. Kita anggap ada 2 percobaan, 1 sukses, 1 gagal. Kenapa kita pilihnya 1 sukses, 1 gagal? Karena ini tadi untuk mewakili kondisi yang kita sebenarnya bisa mengambil semua kemungkinan, karena ini tadi uniform gitu ya. Uniform sebenarnya bisa bernilai dari 0 sampai 1. Artinya kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nah, kalau kita nggak tahu apa-apa, ya udahlah kita taruh aja probabilitas suksesnya bisa setengah, gagalnya bisa setengah. Gitu ya, itu yang paling merepresentasikan kondisi kita tidak tahu apa-apa. Makanya kita pilih 1-1. Kemudian ambil sampel
Terus dari sampel itu didapatkan hasil seperti ini. Ambil sampel ukuran 860 yang suksesnya ada 441. Tadi di sini tempat untuk sukses 441, berarti gagalnya 419. Di sini banyaknya gagal 419. Itulah yang kita dapatkan di sini. Kenapa dikatakan posteriornya berdistribusi beta dengan parameter 442,420 ya di sini. Oke, jadi sebenarnya sekarang kita bisa jadi kita tahu bahwa dituliskan ulang di sini posterior dari theta itu adalah berdistribusi beta dengan parameter 442,420. Kalau kita hanya ingin mencari tahu mengenai theta, berapa sih sebenarnya tetanya? Ya sudah, kita bisa sebenarnya mencari mean posterior. Jadi ekspektasi theta bersyarat data, dan karena kita tahu distribusi beta, berarti mean dari beta adalah sukses per total. Jadi sebenarnya adalah 442 per 442 plus 420. Jadi 442 per 862. Inilah mean posterior dari theta. Jadi kalau seperti ini, kalau hanya untuk theta, kita tidak perlu melakukan simulasi Monte Carlo. Kita bisa lakukan secara analitis. Masalahnya sekarang adalah kita ingin mencari bukan mean dari theta, tapi kita ingin mencari log odds. Log dari theta per 1 mean theta. Itu seperti apa sih? Nah, masalah kenapa kita perlu mencari log odds? Mungkin bisa balik lagi ke topik mengenai regresi, terutama regresi logistik. Ketika kita punya responnya itu 0,1, ketika kita salah satu aplikasinya adalah mau menjelaskan kejadian 0,1 berdasarkan hal-hal lain, kita bisa lakukan itu lewat regresi logistik, di mana kita bisa dapatkan log theta per 1 min theta adalah suatu beta 0, beta 1 x1 plus bla 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 plus beta p x p. Ini adalah bentuk linearisasi dari model yang tadinya multiplikatif atau model eksponensial menjadi model aditif dan mudah untuk diinterpretasikan. Tapi dalam bentuk log odds. Ini adalah salah satu kondisi di mana logaritma dari odds ini menjadi penting untuk dihitung. Gitu ya, ini yang kita sebut dengan odds. Gitu ya, odds itu adalah cara lain untuk menyatakan peluang. Kalau peluang itu adalah sukses per total percobaan, sementara odds adalah sukses per gagal. Oke, jadi kita ingin mengetahui mengenai log odds-nya. Kalau mengikuti cara seperti yang kita lakukan di atas sini, seperti ini, artinya kita harus tahu, di sini kita bisa mendapatkan ekspektasi posterior menggunakan sifat ini karena kita tahu bahwa theta itu berdistribusi beta. Dan ini diturunkan dari sifat beta. Nah, kalau kita mau melakukan hal seperti ini, artinya kita harus mencari distribusi dari si log theta per 1 min theta. Itu apa distribusinya? Dan ini sulit untuk kita lakukan. Nah, pada kondisi seperti ini, aproksimasi Monte Carlo menjadi alternatif yang sangat membantu untuk menjawab permasalahan kita. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita tidak akan melakukan ini, kita tidak akan menyelesaikannya secara analitis. Yang akan dilakukan adalah tetap dengan aproksimasi Monte Carlo, kita akan ambil sampel, misalkan sebanyak S. Sampel dari siapa? Yang punya distribusi adalah si theta, berarti kita tetap akan mengambil sampel dari si theta. Jadi kita punya theta 1, atau sini theta 1, theta 2, dan seterusnya sampai theta pada iterasi ke S. Nah, dari sampel ini kita bisa menghitung, karena kita tertarik bukan di theta, tapi dari log theta per 1 min theta, jadi kita hitung saja log theta per 1 min theta untuk theta 1, dan seterusnya sampai kita punya log theta per 1 min theta untuk theta S. Nah, jadi apa nilai dari log theta per 1 min theta?
Jika pada aproksimasi Monte Carlo kita ingin mengetahui theta, ini dengan yaitu hitung saja rata-rata dari sampel gitu ya, S kecil dari 1 sampai S besar, 1 per S besar. Ini adalah aproksimasi kita untuk min dari, ini adalah aproksimasi kita untuk ekspektasi dari theta bersyarat data gitu ya. Maka kita bisa lakukan hal yang sama di sini. Jadi kita hitung saja sigma dari log theta per 1 min theta untuk setiap nilai sampel yang diberikan gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1/S, yaitu banyaknya ukuran sampel yang kita ambil. Dan ini adalah aproksimasi kita untuk ekspektasi dari log theta per 1 min theta. Di contoh ini terlihat bahwa aproksimasi Monte Carlo itu sangat membantu bagi kita dalam melakukan perhitungan dari kuantitas yang kita inginkan.